Ohayo Sekai Good Morning World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Gus Arif di channel Pendidikan di Kelas Matematika. Seperti yang sudah saya janjikan di episode ketiga, kita akan membahas sisa rumus eksponen, yaitu rumus keempat sampai rumus ke-8. Oke, langsung aja ya, kita ke rumus yang keempat. Rumus keempat, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah ini kok bisa seperti ini nih? Seakan-akan kan M-nya ini masuk ke A, kemudian M yang sini masuk ke B. Gitu kan? Oke, kita bahas. Jadi gini, pertama kita misalkan dulu A per B ini kita misalkan dengan kotak. Jadi A per B pangkat M jadi kotak pangkat M. Dengan definisi eksponen, kotak pangkat M itu adalah kotak dikali dengan dirinya sendiri sebanyak M. Kotak pangkat M sama dengan ini, ya, yang tadi ya. Nah, ini kita kembalikan lagi nih. Karena kotak itu kan A per B, maka kita tulis A per B dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak M. Nah, logikanya gini. Karena A ini yang bagian atas di bagian pembilang ini sejumlah M, dan B ini bagian penyebut sebanyak M, maka bisa kita tulis seperti ini nih. Nah, bisa kita tulis jadi A pangkat M per B pangkat M. Karena ini kan yang bagian atas nih jumlahnya ada sejumlah M. Kemudian yang bagian bawah ini sejumlah M. Nah, ini nih. Ini kan bisa kita tulis kayak gini. A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Jadi terbukti kalau A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Lanjut ke rumus kelima. A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan perkaliannya. A pangkat MN. Nah, ini kok bisa nih kayak gini? Nah, kita misalkan juga nih. A pangkat M ini kita misalkan kotak. Berarti A pangkat M dipangkatkan N jadi apa? Kotak pangkat N. Kotak pangkat N, kotak dikali dengan dirinya sendiri sebanyak dengan N. Nah, ini seperti ini kan. Nah, ini kita balikin lagi nih. Kotaknya tuh tadi apa sih? Kotak tadi kan A pangkat M. Berarti A pangkat M dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N. Nah, ini terus gimana nih? Nah, perhatikan nih. Kita pakai sifat yang di awal-awal tadi. Yang penjumlahan. Kalau basisnya sama, pangkatnya ini, maka bisa kita jumlahkan kan? A pangkat M plus M, 2M. Kalau ini A pangkat M dikali A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat 3M. Karena M plus M gitu kan? Jadinya 3M. Berarti kalau A pangkat M sejumlah N, itu gimana? Gitu kan? Nih, perhatikan polanya. Di sini M-nya ada 2, berarti 2M. Di sini M-nya ada 3, berarti 3M. Berarti kalau M-nya ini sejumlah N, berarti gimana? Ya, NM gitu kan? Ya nggak? Nah, maka terbukti nih, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat MN, atau A pangkat NM. Sama aja nih. Kenapa? Karena perkalian itu sifatnya kan komutatif. Komutatif itu artinya objek perkaliannya itu bisa ditukar. M kali N itu sama dengan N kali M. Baik, seperti itu. Rumus ke-6, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syaratnya adalah A tidak boleh sama dengan 0. Kok bisa nih A pangkat 0 sama dengan 1, tapi syaratnya juga A-nya nggak boleh 0. Nah, ini kita bahas nih. 0 itu kan bisa kita tulis 1 dikurangi 1 gitu kan? Ya nggak? Atau 2 dikurangi 2. Intinya angka yang sama dikurangi dengan angka yang sama gitu kan? Berarti kalau A pangkat 0 ini bisa kita ganti dengan apa? Dengan sesuatu yang sama dikurangi sesuatu yang sama. Apa tuh? Nah, aku pengennya ganti huruf aja. M. Kan sesuatu yang sama nih. Ini juga sesuatu yang sama. Berarti hasilnya pasti 0 nih. Nah, pakai sifat ini, pakai sifat yang pengurangan. Sifat ketiga kalau nggak salah. Dari eksponen, A pangkat M dikurangi M sama dengan A pangkat M dibagi dengan A pangkat M. Nah, nanti dilihat ya di sifat ketiga. Nah, kita punya A pangkat M dibagi dengan A pangkat M. A pangkat M itu kan definisinya A dikali dengan dirinya sendiri sebanyak M,
Ini juga sama ya, A pangkat M, A dikali dengan dirinya sendiri sebanyak M. Karena ini jumlahnya sama-sama M, maka akan saling menghilangkan nih. Ini kecoret, atas coret bawah. Ini juga kecoret nih. Nah, nanti pasti hasilnya adalah 1. Ya kan? Karena sesuatu yang sama dibagi dengan sesuatu yang sama nih. Maka terbukti apa? A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sekarang kita bahas syaratnya. Tadi kan dia bilang nih, rumusnya ini syaratnya itu tuh A-nya nggak boleh sama dengan 0. Kenapa sih nggak boleh sama dengan 0? Ya udah, kita coba aja. Kenapa A-nya itu tidak boleh sama dengan 0? Nah ini, kita masukin ya di sini. Jadi kan, kalau pakai pengurangan nanti jadi pembagian nih. 0 pangkat M dibagi dengan 0 pangkat M. Nah, ini kan 0 bagi 0 nih. Pembagian 0 itu nggak boleh, teman-teman. Nah, alasannya ini, kenapa pembagian 0 itu nggak boleh? Misal ini ada seorang anak tunggal ya. Dia punya 2 buah semangka. Dia ingin bagikan ke adiknya. Membagikan ke adik-adiknya. Bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa dong. Kenapa? Karena dia anak tunggal. Kayak gitu. Dia nggak punya adik. Gimana dia mau membagikan ke adiknya? Nah, itu secara intuisi kayak gitu. Kenapa pembagian 0 itu nggak boleh? Nah, sekarang kita bahas rumus ke-7. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, perhatikan nih. Ini seakan-akan ya, tanda negatif ini adalah merubah dia jadi seper. Kayak gitu kan. Nah, tapi ini dapat dari mana nih? Nah, seperti ini. A pangkat min M, itu kan kita bisa ubah nih. 0 dikurangi min M, ya nggak? Kan negatif itu kan 0 dikurangi sesuatu gitu kan. Kayak gini. Terus A pangkat 0 min M ini, kalau kita pecah pakai rumus ketiga eksponen, jadinya apa? A pangkat 0 dibagi dengan A pangkat M. Nah, ini kurang lengkap ini. A pangkat M. Nah, berarti apa? A pangkat min M berarti apa? A pangkat 0 tadi, dari rumus ke-6 berapa? 1. Dibagi dengan A pangkat M. Jadi terbukti nih. Nah, kita lanjut. Nomor terakhir. Nah, ini gini teman-teman. Ini sebenarnya bukan rumus, tapi lebih ke konsensus atau kesepakatan. Jadi kesepakatannya seperti ini. Kalau ada A pangkat N, kemudian di sini ada akar M, maka kita tulis A pangkat N per M. Oke? Jadi, misal di sini ada angka nih. M di sini kan, misal angka 1 gitu. Terus di sini M ini angka 2, angka 3 lah, angka 3. Di sini 1, di sini 3, maka A di sini berapa? 1 per 3, kayak gitu. Jadi bukan ke rumus, tapi lebih ke kesepakatan. Atau konsensus ya. Konsensus. Kesepakatan. Oke. Kesepakatan dari cara menulis simbol, seperti itu. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Semoga teman-teman dapat mengambil manfaat. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian, ke tongkrongan kalian. And see you on the next video. 神様ありがとう運命のいたずらでも